Assalamualaikum Bu Desli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Hari ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait pengambilan keputusan untuk dilema etika dan rayuan moral gitu Bu. Baik Bu, saya mulai aja dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Pak Indra dengan pertanyaannya. Tentunya pertama saya dengan melihat masalah apakah kita akan memutuskan di antara dua yang sama-sama benar atau memutuskan hal benar dan salah. Ini terkait dengan etika dan bujukan moral. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, selama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka sebagai pimpinan keputusan memang harus diambil, tetapi tidak akan memuaskan semua pihak. Maka keputusan yang diambil harus dengan mempertimbangkan kebaikan dan keburukan akibat dari keputusan itu sendiri, dan mana yang maksimal kebaikannya dan yang paling minim keburukannya sesuai dengan bisikan hati nurani. Baik Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yaitu dengan berusaha memahami betul persoalan dan meminta tentunya pandangan dari semua stakeholder yang ada di sekolah, karena suatu masalah pasti ada solusinya manakala kita komunikasikan secara bersama. Ya Bu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini saya berusaha sekuat mungkin untuk berpijak pada kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, dan juga berusaha bahwa yang diputuskan berpihak pada murid. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam kasus dilema etika adalah di mana dua di antara seseorang dan kelompok orang antara kebenaran dan loyal, dan kebenaran jangka pendek dan jangka panjang, serta antara yang perlu dikasihani dan keadilan sesuai dengan kesepakatan. Ya, baik Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk prosedur seperti apa itu Bu? Baik, pada kasus-kasus dilema etika yang dampaknya tidak terlalu signifikan, maka dapat diputuskan dengan cepat. Tetapi kalau dampaknya menyangkut banyak orang dan cukup rumit, bisa diputuskan dengan masukan dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik Bu. Berikutnya, apakah ada seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya keterlibatan seseorang tentu ada Pak dalam kasus yang rumit, dengan meminta pendapat mereka sehingga keputusan tersebut kita dapat dukungan banyak orang. Betul Bu. Berikut Bu yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil yaitu dalam pengambilan keputusan dilema etika banyak macamnya, sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk mengambil keputusan, dan perlu juga langkah untuk menguji keputusan yang diambil. Jadi tidak hanya terhenti pada ketika kita mengambil keputusan itu, kita juga harus melihat
di mana resiko-resiko yang bisa kita hadapi dari keputusan yang telah kita ambil. Ya, terima kasih banyak Bu, luar Baik, biasa. terima kasih Pak Indra. Ini jadi pembelajaran buat saya Bu. Luar biasa, sehat, sukses selalu, Ya, bergerak terima kasih. terus untuk kemajuan pendidikan. Terima kasih, Terima Bu kasih Desni. Pak Indra. Terima kasih.